Iblis identik dengan keburukan, kejahatan, arogansi, dan tentunya membawa malapetaka, seperti yang pernah kita pelajari sejak kecil. Dalam berbagai pelajaran moral, bahwa kita tidak boleh berkompromi dengan itu semua. Selama berabad-abad, kompas moral mengajarkan, kejahatan adalah musuh abadi kita. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana jika yang Anda anggap jahat, arogan, dan petaka itu ternyata berwujud manusia? Dia tidak harus pelaku teror, tidak selalu seorang pelaku kriminal. Bagaimana kalau dia orang biasa seperti Anda, atau bahkan seorang profesional? Di sisi lain, Anda memiliki pilihan yang terbatas. Inilah yang akan kita bahas bersama, lewat buku menarik berjudul Bargaining with the Devil, When to Negotiate, When to Fight. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas apa saja isinya. Namun sebelumnya, klik subscribe channel ini, agar kalian update informasi buku-buku yang mantap. Awalnya saya berpikir ini adalah novel, karena judulnya memancing rasa penasaran. Buku ini ditulis oleh Robert Mnookin pada tahun 2010. Robert Mnookin adalah seorang pakar dalam negosiasi dari Universitas Harvard. Kalau kalian tahu Roger Fisher, negosiator handal, penulis buku bestseller Win-Win Solutions, maka Robert adalah penerusnya. Mnookin akan berbagi pengalamannya sebagai pakar negosiasi, menempatkannya dalam berbagai situasi sulit, memaksanya memilih antara melawan atau berdamai dengan seseorang yang tampaknya mustahil diajak kerjasama. Rumusnya, apapun yang Anda pilih, tidak ada yang salah, karena setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Contoh kasus yang diangkat dalam buku ini sangat beragam, mulai dari konflik politik tingkat tinggi, bisnis, hingga peristiwa penting di dunia. Misalnya, Winston Churchill yang memutuskan untuk tidak bernegosiasi dengan Hitler, atau George Bush yang menolak negosiasi dengan kelompok Taliban di Afghanistan. Negosiasi bukan berarti Anda lemah atau menyerah pada kehendak lawan. Namun sebaliknya, Anda aktif mengajukan penawaran. Kalau bisa tawaran yang sulit ditolak, Mnookin mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang kapan kita harus menurunkan ego dan mencari solusi, dan kita harus berdiri teguh tanpa kompromi. Buku ini memiliki dua pesan utama. Satu, analisis rasional. Mnookin menekankan pentingnya menggunakan logika, bukan emosi, saat membuat keputusan. Dia menyarankan kita untuk menimbang biaya dan manfaat dari setiap tindakan, bukan hanya berdasarkan kebencian atau rasa dendam. Misalnya, posisi Anda adalah seorang pimpinan negara. Jika negosiasi dengan musuh dapat menyelamatkan banyak orang atau membawa manfaat besar, maka itu layak dipertimbangkan. Daripada perang yang biayanya besar, tapi kerugiannya juga tidak kalah besar. 2. Dilema moral. Mnookin juga mengingatkan bahwa keputusan kita seringkali melibatkan nilai-nilai moral. Ia menceritakan kisah Nelson Mandela yang memilih untuk berdamai dengan pemerintah rasis. Meskipun itu sulit diterima secara emosional, Mandela menunjukkan terkadang negosiasi dengan musuh bisa menjadi langkah paling bijaksana untuk masa depan yang lebih baik. Mnookin memberikan kerangka berpikir yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi situasi ini. Ia menyarankan kita untuk, pertama, menilai kekuatan dan kelemahan kita. Bagaimana Anda memanfaatkan kekuatan Anda, dan bagaimana Anda mengatasi kelemahan Anda. Kedua, memahami tujuan jangka panjang. Apa dampak pilihan yang Anda ambil? Ketiga, mempertimbangkan risiko dari kedua pilihan. Sama-sama beresiko mana yang bisa lebih mampu dikelola? Sekarang, yang tidak kalah pentingnya, mengapa buku ini harus kalian baca? Karena konflik adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak harus di posisi atau jabatan tinggi untuk belajar bernegosiasi, baik itu di tempat kerja, dalam hubungan pribadi, atau bahkan dalam konteks yang lebih besar seperti politik atau bisnis. Buku ini memberikan alat praktis untuk membantu kita berpikir jernih dalam situasi yang penuh tekanan. Contohnya, bagaimana jika Anda memiliki rekan kerja yang sangat sulit diajak kerjasama? Apakah Anda harus terus berdebat atau mencoba menemukan titik temu? Buku ini mengajarkan bahwa kadang-kadang bernegosiasi bukan berarti menyerah, tetapi langkah strategi untuk mencapai hasil yang lebih besar. Keunggulan buku ini menurut saya: 1. Pendekatan rasional terhadap konflik. Buku ini memberikan kerangka kerja logis untuk menilai kapan sebaiknya bernegosiasi dan kapan sebaiknya bertahan. Mnookin berhasil mengubah situasi emosional menjadi analisis rasional yang bisa diterapkan. 2. Kisah inspiratif menggunakan contoh nyata seperti Nelson Mandela dan Winston Churchill. Buku ini menghidupkan teorinya dengan cerita sejarah yang mendalam dan relevan. 3. Fleksibilitas aplikasi. Konsep yang dijelaskan bisa diaplikasikan ke berbagai situasi, dari konflik pribadi hingga diplomasi internasional, menjadikannya relevan bagi banyak audiens. 4. Pengalaman penulis. Sebagai seorang ahli negosiasi dari Harvard, Mnookin menyajikan wawasan yang didukung oleh pengalaman profesional, membuat argumennya sangat meyakinkan. Buku menarik ini bisa didapatkan secara online, karena belum ada versi bahasa Indonesia.
kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur penerjemah otomatis untuk memahaminya. Sekian dulu ulasan buku kali ini. Jika kalian suka, klik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.